namanya SP2D. Nah, apa Pemda yang punya uang itu harus sampai ke sana? Saya tahu saya Harus itu Pak, pusat. semua cair harus sampai di sana. Bukan Gitu. hanya di kas daerah. Bukan. Jadi kas daerah itu sebenarnya adalah turunan dari itu. Iya, PKN tapi itu. dalam terjemahan otonomi ini kan Karena ada yang LS, berdiri Pak. sendiri. Ada LS. Ya, ada LS, ada PLU. Jadi uang di kas negara itu tidak semuanya langsung dipegang oleh masing-masing pemerintah daerah gitu loh Pak. Ada uang persediaan itu batasnya itu kalau nggak salah 250 juta yang memang dipakai setiap hari. Oke, saya potong. Enggak, sebentar Pak, kita harus sampai selesai, harus menjelaskan. Iya. Untuk 40M, untuk pencairannya pun itu harus ada step-step yang dilewati. Dan ini Pak, kalau misal belum sampai ke KPKN, belum tentu cair. Oleh karena itu pada saat Bapak kan mengatakan kepada Pak Nana terjadi pencairan 2 kali. Tahun ini 2007 dengan tahun 2009 ya kata Bapak. Sedangkan kita cek Pak, itu baru cair 2010. Memang ada anggarannya gitu, tapi anggaran itu belum tentu direalisasikan, belum tentu dia cair gitu. Satu itu. Terus yang kedua, Bapak mengatakan tentang hilangnya karena masalah sertifikat yang hilang. Nah, kembali lagi Pak, kapankah sertifikat itu hilang? Tahun 1996. Nah, itu menurut dari pemeriksaan BPK. Kalau kita tarik Pak, KPK tidak bisa berlaku surut. Itu loh Pak. KPK tidak bisa berlaku surut kecuali ditetapkan oleh pemerintah, oleh presiden, dan itu juga dari DPR. Pada saat dia hilang pun, kita ngomongin masalah hukum ya Pak ya. Kita masalah hukum, Mbak lanjutin aja. Pada saat dia hilang, BPK baru menemukan tahun 2007, ya kan Pak? Dan itu cuma ada sertifikat berbentuk fotokopi. Itu di luar kewenangan kita Pak. Teruslah Mbak. Kalau misalnya ada pemalsuan pertanahan seperti itu, kecuali pada tahun 2007 itu, ya Pak ya. Ini nih, kalau nggak salah kan dia inkrah itu tahun 2003 ya. Kecuali selama dia dalam persidangan, kita bisa menemukan bahwa si Sudarmantah atau siapapun itu dia atau misalnya dari Pemprovnya sendiri ya Pak ya melakukan penyuapan ke hakim. Kita bisa menangani itu Pak, tapi menangani penyuapannya, tapi menangani perkaranya sendiri kita tidak berwenang gitu loh. Oh iya, kalau perkara perdata, tapi ada campur tangan KPK mengenai perkara perdata. Kenapa campur tangan KPK? Ada surat gubernur ke KPK yang kemudian dijawab KPK. Padahal yang dijelaskan di situ adalah perkara perdata. Jadi lembaga ini menjadi lembaga pemberi pendapat hukum perdata untuk yang diduga untuk memuluskan korupsi. Kita tanya Pak Stumaran, sebentar dulu Mbak. Kita tanya Pak Stumaran terhadap Mbak ini. Tadi KPK nggak bisa masuk kan? Tidak bisa mengurusi perdata. Ya, kenapa KPK menjawab itu? Surat itu pertanyaannya itu. Oke, saya tahu yang Pak. ditandatangani Pak Bibit KPK akan perdata pidana korupsi. Saya tahu surat itu. Kenapa dijawab sama KPK? Surat itu KPK mengatakan Pak, KPK tidak berwenang. Silakan meminta pendapat kepada pihak lain. Bukan. Agar supaya menghubungi pengadilan negeri Mahkamah Agung atau pengadilan negeri Jakarta Barat. Apa salahnya di situ Pak? Mengarahkan. Terjadi pengarahan. Nah, Nah, pengarahan inilah yang dianggap sebagai dukungan KPK. Oke. Kalau maaf saya potong dulu. Kalau hanya dikatakan bahwa KPK tidak mencampuri hal-hal yang berhubungan yang hanya masalah perdata, titik, selesai. Kenapa pakai supaya menghubungi? Ini yang patut diduga. Ada oknum-oknum di sini, karena yang datangani juga Pak Bibit. Konon cerita di luar situ yang adiknya lah, anaknya lah. Oke, sekarang gini Pak. Perlu dibuktikan itu kan? Ya, gini. Saat ini saya incas kepada masalah menjawab email dan SMS. Pada saat orang mengadukan tentang masalah pajak Pak, saya merefer mereka untuk ke supaya pajaknya dibayar. Keuangan. Enggak, saya merefer mereka ke Irjen Keuangan. Silakan melaporkan ke Irjen Keuangan. Kenapa? Karena yang berwenang untuk menangani soal masalah itu adalah Irjen Keuangan. Kalau misalnya terkait dengan masalah pegawai pajak ya Pak ya. Nah,
kita melihat